Hai, halo, 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 halo. Siapa nih? Hihi. Oke, balik lagi, balik lagi nih di Sekenanya Horor malam ini. Jadi malam ini kita mau membahas tentang kodam, ya, tentang kodam. Ya, jadi kalau menurut gua ini asik aja buat dibahas lebih gimana ya, lebih Intens. ya. Asik. Oke, sebelum mulai gue mau kenalin juga. Maksudnya di sini ada teman-teman gue nih, samping gue ada abang-abang gue. Di sini ada Bang Iki. Bang Iki sehat, Bang Iki? Sehat, alhamdulillah. Bang Iki sehat. Bang Jaka gimana, Bang Jaka? Alhamdulillah. Lancar ya? Lancar terus. Halo. Ya. Bang Joki, Sabi nih. Alhamdulillah, sabi terus sobatku. Iya. Bang Joki Sabi nih dia nih. Ini. Sabi terus. Iya. Oke. Sebelum dimulai ceritanya, gue mau ngingetin nih buat temen-temen, kalau bisa like juga subscribe konten kita Sekenanya Project. Biar apa? Biar makin semangat bikin konten-konten selanjutnya atau video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa like, terus juga subscribe ya yang banyak. Kalau bisa share juga kemana-mana ya. Oke, kalau gitu nggak usah pakai banyak bacot lagi, kita mulai aja Sekenanya Horor malam ini. Oke, untuk pembahasan malam ini tentang kodam ya. Sebelum kita beranjak lebih jauh membicarakan tentang kodam, gue mau tanya sini ya sama abang-abang sekalian. Pengen tahu apa kodam itu apa sih? Ya, Bang Iki coba jawab. Bang, kodam itu apa sih? Kodam itu Kalau menurut Bang Iki ya, pendamping. Pendamping dalam arti kata yang mendampingi hidup kita atau gimana? Iya. Pendamping, pembantu tuh kodam. Pendamping atau pembantu gitu ya, yang emang ngedampingin diri kita gitu ya. Oke, kalau dari Bang Iki pendamping atau membantu. Kalau dari Bang Jaka gimana, Bang Jaka? Kodam itu menurut Bang Jaka apa sih? Asik. Sama sih, pendamping juga. Pendamping. Jadi emang Temen lah. Oh, temen ya? Iya, temen. Yang bisa kita ajak komunikasi gitu. Oh, ada komunikasi ya sama kodam-kodam gitu ya? Iya, pasti ada lah. Oke. Suruh beli rokok. Iya. Oke. Suruh konten ya kan. Oke, jadi kalau menurut Bang Iki pendamping atau pembantu, kalau menurut Bang Jaka teman ya? Hidup ya kan. Teman hidup ya kan? perempuan dong. Kalau menurut Bang Joki gimana, Bang Joki? Kalau gue ngelihatnya lebih ke amalan ya kalau gue. Amalan dalam bentuk Amalan kita sehari-hari. amalan kita Sehari-hari. Jadi berbentuk kodam. Berbentuk kodam. Oh, oke. Jadi ada persepsi sendiri ya tentang kodam-kodam itu sendiri ya. Kalau Apa sih menurut kodam gua- itu apa sih gitu ya? Kalau menurut gue sih itu. Tapi dalam bukan universal, dalam globalnya kodam tuh jin ya. Ya, dalam Berbentuk itu. jin ya. Atau emang enggak cuman zat aja gitu, apa ya, cuman Iya, kalau menurut gue dari amalan yang biasa kita lakuin gitu kan. Ya, kita bakalan dapat pendamping yang seperti itu. Oh, oke. Jadi emang lebih ke amalan ya, Amalan. Bang Coki ya. Oke, jadi kodam itu ada banyak persepsi nih dari abang-abang kita. Oke, jadi sebelum gue lanjut ke kodam, bahas lagi tentang kodam, gue pengen kasih tahu aja sini ya. Kayak tahu gak sih lo, kodam itu maksudnya jin kodam itu beda sama jin korin. Iya. Jin kodam sama jin korin itu beda. Jadi takutnya ntar ketuker gitu ya kan. Jadi kalau kodam ya emang bukan dari lahir ya, maksud gue kodam tuh emang udah ada ngebantu kita, jadi kayak lebih ngebantu aja gitu, ngejaga sambil ngebantu gitu. Nah kalau korin pas kita di dalam kandungan itu dia udah ada. Udah ada. Korin itu udah ada, Nah. nemenin kita dari lahir,
di dalam perut sampai entar kita mati pun dia masih ada tuh korin ya, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi dia tahu lu tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngebantu tuh kalau korin. Kalau dari gue kayaknya lebih ke pemberi kabar kali ya. Memberi kabar, nah Memberi iya kabar. bisa juga memberi kabar. Jadi kayak Kan nggak selamanya kita bisa, ibarat kata kita nggak selamanya hidup gitu. feeling. Feeling. Oh gitu, lebih ke Bisa jadi, feeling. bisa jadi dari korin kita kan gitu. Oke. Jadi kayak gitu. Tadi udah dijawab kodam itu apa. Nah sekarang gue mau nanya nih. Kodam itu kayak terbagi, bukan terbagi sih. Kayak ada 2 jenis gitu. Kayak ada 2 jenis nih. Jadi yang pertama kodam yang emang udah ada dari lahir, maksudnya bukan dari lahir, keturunan. Kodam dari keturunan atau emang dapat sendiri tuh. Itu kodam yang dapat sendiri kayak turun apa dikasih sama engkong atau kita Ya. pas lagi ziarah dapat sendiri gitu, dia mau datang sendiri gitu ke kita gitu loh, paham gak sih maksudnya? Paham. Nah itu kan dapat sendiri tuh. Hmm. Nah itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua tuh sama kodam yang kita cari-cari, antara kita cari atau kita minta dimasukin gitu. Beda kan kalau kita datang ke suatu tempat terus dia suka sama kita, Datang itu beda sendiri, kan. nah. Itu namanya datang sendiri kan. Tim undang ya. Nah kecuali kalau yang itu tadi, maksudnya yang kita datang terus kita minta nih biar dia masuk gitu, itu kan beda kan. Dipaksa masuk. Dipaksa gitu, itu jatuhnya ya kan. Nah maksud gue mau nanyanya, menurut Bang Iki kalau kodam yang kita bahas yang pertama dulu ya. Kalau menurut Bang Iki, kodam yang dapat itu gimana sih maksudnya? Apa sih penjelasannya tentang kodam yang didapat itu gitu loh? Maksudnya emang kita keturunan atau dapat sendiri, itu kayak gimana gitu? Kalau menurut Bang Iki, ada apa enggak gitu maksudnya? Apa nih? Ada apa enggaknya apa nih? Ya ada, bisa apa enggak gitu kodam itu Datang sendiri. datang sendiri gitu? Bisa atau enggaknya? Bisa. Cuma kan kita sadar atau enggaknya ada kodam, Mm-mm. nggak tahu. Mesti ada guru gitu. Oh iya paham. Terus? Ya kita tahu nih ada kodam nih kan kita Oh, nggak bisa apa sih? nggak namanya? bisa ngerasain gitu ya? Mesti ada bimbingan. Oh jadi menurut Bang Iki emang ada lah ya istilahnya, emang kodam yang dapat sendiri itu ada gitu ya? Ada. Dan itu masih masuk akal sih nggak sih menurut Bang Iki? Untuk gua mempercaya, iya modal gua buat percaya sama Tuhan kan berarti gua harus percaya dulu sama goib. Benar. Gue kodam ini termasuk yang goib ya? Nah kan kodam ini termasuk goib. Benar. Gitu. Ya, gua percaya adanya mereka gitu loh. Oke Bang Iki. Jadi emang setuju ya istilahnya sama kodam yang dapat sendiri nih, nggak bisa, maksudnya ada lah gitu orang-orang yang dapat sendiri gitu nih kodam gitu ya. Oke, kalau dari Bang Jaka gimana Bang Jaka? Apa ini? Kalau menurut Bang Jaka kodam yang dapat sendiri tuh bisa nggak sih? Ada nggak sih? Keturunan misal kayak dikasih sama bokap atau sama pokoknya yang Pasti ada, pasti dulu ada. gitu. Pasti ada yang namanya kayak gitu-gituan tuh. Misalnya tuh kadang berupa benda gitu biasanya kan. Oh benda pusaka. Iya, benda pusaka. Yang kalau kita lihat secara apa? Kasat mata begini itu bentuknya ya benda gitu, tapi kan kalau secara itunya mungkin dalam bentuk lain gitu. Oke, Medianya mungkin benda gitu. Oh jadi kayak mungkin dikasih suatu benda nih Iya. buat lu gitu, Iya, kadang mungkin buat ngejagain lu Iya, gitu ya. itu menurut gua ya. Oh, itu itu yang mungkin ditinggalkan gitu ya kan. Oh, ini sekiranya mungkin lu sebagai keturunan gua lu sanggup lah gitu ya kan. Artinya paham. bisa nerima nih gitu ya. Oh kan? jadi dipilah gitu. Iya lah pasti Nggak- lah. nggak sembarang Nggak kasih gitu? Iya nggak sembarangan lah pasti lah. Oh. Karena kan ada sama kayak yang dia bilang, ada amalan-amalan tersendiri buat apa supaya Bisa dia mendapatkan hal iya itu gitu ya. sama dia bisa apa artinya klop lah kita sama si kodam ini itu gitu perlu lah ya kan. klop, bener. Perlu lah ya kan. Oke. Kalau dari Bang Joki gimana Bang Joki? Balik lagi ke amalan ya kalau menurut gua. Oke. Kayak ibarat kata
kebiasaan kita ngelakuin sesuatu, ya itu kita bakal dapet itu. Karena ada banyak jenisnya kan, Iya. kan. Tergantung dari kitanya kebiasaan ngelakuin sesuatu hal yang rutin gitu, yang memang menjadi kebiasaan kita, ya itu yang bakal kita dapat gitu loh. Kalau masalah keturunan segala macem, kan ada juga yang bilang kayak anak nggak jauh-jauh sama kayak bapaknya. Oh, buah Sama tidak kayak- jauh jatuh dari pohonnya. Nah, panjang lah pokoknya itu Iya, ya iya. kan. Ada yang sama mirip kayak engkongnya, kayak apenya, iya. uyutnya. Makanya balik lagi, emang kalau yang sesuatu yang alami lah kita ngomongnya, yang emang udah ada gitu loh, yang emang nggak dipaksa. Emang udah dari situnya. Yang mulai dari situnya itu balik lagi ke situ, di kebiasaan kita. Kalau Amalan. emang Amalan balik lagi. amalan, baik amalan. Kalau emang kita dipercayain gitu ya sama, ya kalau engkong kita bisa apa namanya paham lah hal kayak gituan. Oke. Kalau dia ngelihat kita cocok sama kepribadiannya dia, ya bukan nggak mungkin ya diturunin sama dia kan Oh, gitu. iya, benar juga. Kita dikasih kepercayaan sama dia ya kan. Oh, ini lu pantes nih. Ini gitu lu ya. pantes, lu begini, lu jangan tinggalin ini, gini. Oh, ada amanahnya Kata gitu gitu ya? kan, yang sunah lu jalanin segala Oh, macam iya, kan kayak benar, gitu. benar. Itu buat ibarat kata ya hal positif. Oh, oke. Bukan buat sesuatu yang negatif ya. Heeh. Karena ya nggak mungkin dong. Ibarat kata misalkan kita jadi engkong nih, Heeh. kita nurunin ke cucu buat yang negatif kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Makanya biasanya yang ibarat kata emang itu udah keturunan atau emang alamiah dari kebiasaan kita, pasti sih yang positif kalau menurut gue. Oke. Siap. Berarti lebih ke amalan ya kalau Bang Joki. Menurut gue lebih ke amalan. Jadi emang kodam yang jenis pertama ini emang ada ya, istilahnya emang perlu gitu ya. Secara nggak sadar ya sebenarnya kalau menurut gue. Maksud gue itu cara nggak sadar. Secara nggak emang- sadar emang ya udah ada. Ya ada gitu. Masing-masing orang ini udah punya nih dari sendiri. Oke. Nah, kita ke yang kedua nih, ke jenis yang kedua nih. Kodam yang dicari. Jadi banyak nih anak-anak sekarang nih. Anak-anak sekarang, mohon maaf nih. Lagi rame tuh yang begitu kan. Oh, mohon maaf ya kalau tersinggung apa gimana nih. Takutnya kan ada yang nggak seneng takut di-mention lagi kan. Jadi kalau menurut gua nih jenis yang kedua ini banyak nih di kalangan pemuda terutama ya, di kalangan pemuda zaman sekarang nih. Jadi kayak buat ngejaga dirinya sendiri, antara ngejaga dirinya sendiri sama kayak buat apa ya namanya, kayak buat antara matching gitu loh. Ya buat gaya-gayaan nih bahkan gitu kan. Kayak buat gaya-gayaan lah gitu ya kan. Takutnya ntar disalahgunakan kayak yang abang-abang tadi kasih tahu ya kan, negatif lah nih segala macam. Nah, sekarang kita bahas nih Yang dicari nih, yang dicari. jenis yang kedua, dicari. kodam yang dicari ini. Kalau menurut Bang Iki perlu nggak sih? Tergantung niat. Tapi kalau gue pribadi, gue nggak mau nyari-nyari kayak gitu. Oh, tapi ada Apa? kodam maksudnya Yang dicari-cari gitu. bisa apa enggak sih maksud gua gitu? Dicari, Heeh. bisa. Dapat tuh. Kalau kita ngamalin hal-hal yang tertentu. Cuma kan kita nggak tahu itu baik atau buruk gitu loh. Oh, iya benar. Terus. Soalnya di lingkungan gue juga banyak yang kayak begitu-gitu, kodam-kodam gitu. Oke. Ya, jadi apa-apa bahasnya kodam, apa-apa bahasnya kodam gitu. Anak muda pasti tuh. Iya, lu mau diisiin kodam apa kagak? Iya. Anak muda abang-abang juga pasti ada tuh. Iya. Gitu. Dan itu masih termasuk kodam Apa tuh? yang Iya sebangsanya apa tuh? yang anak-anak muda sekarang jalanin itu yang kodam-kodam apa itu juga tetap hitungannya kodam atau bukan sebenarnya? Kodam sama bentuk dia jin, Heeh. makhluk yang jin. Oh. Jadi emang bisa maksud gua bisa gitu dimasukin gitu. Ini gua kasih nih lu gitu. Bisa kan? Ya, kalau gue sekolah STM ya. Heeh. Sekolah STM banyak tuh dulu zaman-zaman biasalah anak-anak STM tawuran. Oh, benar. Iya. Oh, buat itu ya. Oh. Nah gitu kan cuma larinya kemana-mana gue nggak tahu dia dapetnya dari mana gitu loh. Gitu. Maksud gue tuh ya udahlah kita ngejalanin hal-hal yang emang disuruh Tuhan kayak begini. Kalau emang nanti dihadirkan Tuhan kodam buat kita gitu loh, pendamping atau perantara buat ngebantu kita, ya udah nggak apa-apa gitu. Oh, jadi emang itu balik ke jenis yang pertama kali ya. Heeh. Yang itu ya. Bang Jaka gimana Bang Jaka? Apa itu?
jenis kodam yang kedua yang dicari-cari ini perlu apa enggak sih? Apa Bang Jaka pernah nyari? Ada. Kalau bicara pencarian sih lebih ke apa ya? Mungkin bisa dibilang pencarian ya, tapi gue bilangnya lebih kejebak sih ya. Oke. Kejebak apa? Kejebak masuk dalam sebuah, taruhlah gue bilang komunitas saja lah ya. Oke. Komunitas itu berdirinya gue nggak tahu ya, cuma waktu itu emang karena diajak sama beberapa teman kan, emang yang udah pernah kesana gitu loh, terus masuk dalam komunitas itu, dikasih gambaran lah bahwa kalau lu pengen punya hajat ini bisa lo, tapi lu masuk ke komunitas kami gitu, begini lah gitu ya kan. Tergantung niatan masing-masing. Boleh gue bilang pasien nggak sih ya? Boleh, silakan. Bukan pasien, apa ya? Klien bisa lah, klien gitu ya. Murid lah gitu ya kan. Tergantung tujuannya masing-masing si murid-murid itu gitu loh. Misalnya ada yang pengen kebal, ya kan, atau enggak yang pengen Tekbal ya? Lu tentok lu gitu. Ya kan, ibaratnya pengen perempuan ya kan, biar dia punya daya tarik gitu ya kan. Balik ke tujuannya masing-masing seorang. Nah, gue tertarik lah ketika dapat cerita seperti itu gitu loh ya kan. Dulu Bang Jaka pengen ke Bali Pak? Apa gimana? Nah, agak lah ya kan. Pengen yang mana berarti nih? kebal hukum. Iya. Itu juga pengen. Tujuan Bang Jaka pas masuk itu apa? Apa ya? Harus banget. harus dong. Dulu sih ya, Papa, itu zaman gue sekolah tuh SMA ya kan. SMA masih labil lah ya kan. 2000 berapa itu? 2007 lah ya, 2007 2008 tuh. Oh iya. Terus Masih yang pengen coba sama ini ya kan. Bener. Yang ini bosen nih, cobain lagi yang Anak lain. muda. Masih muda. Mencari jati kayu. Kayu jati ya. Terus Mau coba sana sini ya kan. Waktu itu tujuannya sih buat cewek ya kan. Buat gila, cewek, ya kan? terus. Buat cewek. Apa sih? Pemikat lah intinya. Pemikat lawan jenis gitu ya kan. Padahal tujuannya tapi udah ada tuh. Hah? Tujuan perempuannya udah ada tuh. Banyak, cuma satu. Oke. Udah ada listnya, baratnya ya kan. Ngelis dulu sebelum masuk situ. Oh, makanya biar kuat ya. Iya lah, biar kuat. Terus. Masuklah ke situ, jebret. Nah, langsung aja ke komunitas itu. Boleh. Pertemuan itu tuh setiap malam Sabtu dan itu seminggu sekali. Pertemuan itu habis sekitar jam 8 lah sampai kadang sampai tengah malam, tergantung hari itu. Misalnya hari itu cuma di ruangan aja, karena ada yang di luar ruangan juga. Ada outdoornya juga. Iya, kayak ada outdoornya gitu. Waktu itu masuk itu semacam kayak kalau kita bilang tuh apa sih ya, baiat masuk gak sih, bisa dibilang baiat? Bisa masuk. Artinya gue mengucapkan kayak kalimat-kalimat yang memang bisa dikatakan tuh gue meyakini gitu loh. Meyakini artinya, wah kalau gue masuk sini gue meyakini apa yang mereka yakini juga gitu loh ya kan. Artinya setelah gue meyakini itu, gue bisa dikatakan sah lah masuk ke situ gitu. Masuk ke komunitas. Iya, masuk ke komunitas mereka gitu loh. Udah sampai situ, masuk, dibimbing lah tuh sama pembimbingnya ya kan. Pasti ada pembimbingnya kan. Guru lah ya, Iya. ibarat kata ya. Guru lah bisa dibilang gitu. Dibimbing lah, bicara begini. Nah setelah itu gue maharin tuh. Ada mahar. Ada maharnya. Ada maharnya. Karena setiap sesuatu katanya mesti ada apa sih namanya? Jaminan. Timbal balik Ya kan. Timbal. Antar gua sebagai pencari sama si pemberi gitu loh ya kan. Tuh. Kayak gitu, katanya sih gitu. Masuklah
ke sana. Nah setelah gue bayar itu gue dapet kayak semacam tulisan-tulisan gitu lah ya kan, tulisan-tulisan gitu yang nantinya gue amalkan di rumah. Oh iya paham. Yang nantinya gitu ya kan, adalah nggak perlu lah gue sebutin amalan-amalan yang macam-macam ya kan. Perlu kali ya dikit. Ya nggak usah lah. Nggak usah lah, nanti diikutin ya kan. Oke terus. Udah itu kita pengajian gini. Malam pertama masih di dalam Pengajian ruangan. jatuhnya ya? Pengajian Kayak jatuhnya di sana ya? kayak semacam pengajian gitulah. Oh jadi emang Ya di situ memang ada gurunya, jadi kayak bacaan-bacaan gitu ya kan. Memang nantinya misalnya ada yang khutbah gitu ya kan. Oh kayak semacam gitulah. kayak pesantren nih. Ya semacam itulah, kayak misalnya ntar ada gue bacaan apa gitu, gurunya gitu ya kan, membimbingnya gitu. Nanti kita ngikutin semua gitu. Oh, iya. Pengajian lah. Kayak semacam gitulah. Pesantren kilat. Ya. Gila, kayak gitu. Kayak gitu. Itu Malam pertama waktu gue masuk itu masih di dalam ruangan, kayak apa ngasih kayak semacam kajian, terus kayak semacam siraman rohani gitu ya. ya malam itu cuma ya receh deh gitu. iya receh ibaratnya, karena masih buat pengguna baru pengguna baru, maksudnya Member baru nih itu terpisah sama member lama. Oh, Nggak ada jadi senior, ada satu junior ya gitu. artinya ada grade-grade-nya gitu lah ya kan. Gitu, oke. Ada mythic, ada epic. Iya gitu Iya. lah ya kan. Iya. Iya. Siap. Aduh. Ya, semacam gitulah. Jadi awal malam pertama masih di dalam ruangan tuh, ya kan? Masih pengenalan lah, begini segala macem. Malam keduanya itu di luar ruangan. Jadi aduh. amalan yang dikasih itu diaplikasikan di Luar ruangan. di lapangan. Di lapangan dikumpulin macam-macam orang gitu ya kan. Nanti dites di gitu masing-masing. Oh, Jadi sendiri apa bareng-bareng? bareng-bareng. Yang sama tujuannya gitu maksudnya. Iya. Enggak, beda-beda. sama aja. Jadi semuanya jadi satu. Walaupun tujuannya Berbeda tapi sama aja tuh ya? jadi sama. Tergantung apa sih grade-nya tadi, tier-nya itu. Iya. yang anak baru Iya, yang anak baru mana gitu kan. Gitu. Terus gitu. Dan di situ udah tuh ya kan. Besoknya gue balik lah ya kan. Balik tuh. Sampai rumah nggak sengaja gue naruhnya teledor tuh ya kan. Salah-salah. Iya, salah-salah lah. Bilang kan. dong, bilang. Apanya tuh? Itu bacaan. Bahaya tuh kalau hilang gitu. Iya, makanya. Enggak. Amalan-amalan itu, kertas-kertas itu kegap lah sama orang tua ya kan. Kegap. Ini apaan nih? Di sidang lah tuh ya kan. Ini apaan nih? Bacaan-bacaan apa nih? Kasih tahu. Iya, ditanya lah gitu ya kan. Ini kamu belum sepantasnya. Kayak gini. Tapi kayak kalau bapak pantas gitu. Misalnya. Make Terus sebelum lu gua duluan ya kan. join malah join. nggak ada ilmu kan. Terus Janganlah baca ginian, karena apa sih kayak gini-ginian tuh kamu tuh belum apa ya, ibaratnya belum terlalu nggak boleh lah gitu ya, intinya nggak boleh lah gitu ya kan. Karena buat apa sih gitu ya kan, gua nggak jelasin buat apanya, cuma Malu gua lah. gua waktu itu cuma bilangnya, oh gue ikut ini loh, ngaji. iya rohis Oh, rohis. Oke. zaman SMA tuh, Iya. bilangnya rohis ya kan. Besokannya bokap udah ngelarang tuh, nggak boleh besok begini lagi ya kan, jangan sampai deh. Itu bukan apa sih ya, bisa dikatakan bukan yang benar gitu loh, tuntunan yang benar gitu. Udah Kalau emang- menceng deh. iya, kalau Kalau emang keluar dari yang seharusnya lah iya, gitu. iya. Kalau emang lu pengen punya hajat, pengen sesuatu gitu, mintanya langsung sama Tuhan ya kan. Allah emang kuasa gitu loh, Harus. sholatnya benerin ya kan, intinya dikasih wejangan gitulah ya kan, syariatnya dijalanin ya kan kalau bisa gitu. Oh, akhirnya dilempengin ya sama bokap lu. Iya, intinya bokap masih tahu lah nih lo, kalau ini tuh karena nggak jelas gitu loh, maksudnya bokap bingung bisa ngomong kayak gitu tuh karena nggak jelas sumbernya dari mana, bener. apa sih Kemana? iya kemana arahnya gitu loh ya kan.
Oh. Dan kalaupun gua dapet bisa, itu tuh ya paling jiwa muda gimana sih? Jatuhnya sombong, Negatif, ya, ya. Disalahgunakan ya. Disalahgunakan itu. Jadi menurut Bang Jumawa apa yang tadi? Kalau yang dicari gitu ya, kalau yang dicari gitu karena mungkin tergantung ya. Gua nggak tahu juga ya sepengalaman gua. Menurut gua itu salah ya. Menurut gua itu salah. Karena jelasnya gimana ya? Yang jelas-jelas aja lah. Iya. Yang pasti-pasti aja gitu loh. Jelasnya gimana ya? Ya udah minta sama yang maha kuasa gitu loh. Siap. Perkara yang gitu-gituan kan itu balik lagi ya ke tujuannya ya. Niat. Niatnya kan. Kalau niat kita baik pasti balasannya pun baik gitu ya. Oke. Gitu aja sih. Berarti jadi menurut Bang Jaka salah tuh ya, atau nggak perlu lah gitu. Iya. Mungkin ada beberapa yang yang membenarkan gitu ya kan ya. Tapi persepsi gue pribadi itu sih salah gitu loh, karena lu mencari sesuatu dengan jalan pintas jatuhnya. Bener, ya kan? instan Ya kan? Maunya Kenapa lu mintanya aja. ke hamba juga ya kan ibaratnya? Bener itu. Kenapa nggak langsung ke sumber Tuhannya gitu. Bener. Ya, gitu aja sih. Oke, jadi menurut Bang Jaka nggak perlu Iya. ya gitu ya. Nah, menurut Bang Coki gimana Bang Coki? Ya nggak jauh beda sih ya. Menurut gua kayaknya lebih ke cocok nggak nih gitu loh. Cocok Buat kita kalau kita maksa gitu loh. Masukin Masukin kodam gitu ke kita, cocok nggak nih? Ibarat kata kalau dia kan ya, berarti perantaranya bokapnya kan. Buat Berarti ngomong- seandainya waktu dia jadi make, berarti ibarat kata ini nggak cocok nih buat dia. Cuman perantara lewat bokap. Ya kan, jadinya yang nggak jadi tuh. Ibarat kata jadi, kemungkinan banyak kan yang mudorotnya gitu loh. Makanya ibarat kata kalau yang kayak gitu kan seharusnya ya ya udah jadi jodoh. Jodoh gimana maksudnya? Udah jadi jodoh, balik lagi ke amalan yang emang kita bisa lakuin gitu, yang biasa kita lakuin. Kalau emang dipaksa kita harus ngelakuin yang nggak biasa kita lakuin, ya nggak bisa. Kayak ada aja ntar di tengah jalan apa-apanya, ya jadi kan. dapat syukur enggak ya udah. Nah, enggak, maksud gua bukannya dapat syukur enggak ya udah. Jadi kayak ibarat kata tuh, Iya. kalau kita ngomongin namanya jin ya, ada yang baik ada yang jahat ya nggak? Benar. Ya kan? Kalau yang baik-baik ya kita dari amalan baik dong. Kalau yang amalan nggak baik ya kedepannya nggak baik, kita nggak bisa ngelakuin amalannya, takutnya kan ada tumbal Gila, segala gila. macem. Nah yang kayak gitu kan, yang ditakutin dengan yang kayak gitu. Kalau kita tujuan yang nggak baik, yang masuk kan yang pasti yang nggak baik. Nggak baik benar. Ya kan? Kalau kita emang dari amalan yang baik, yang emang sunnah-sunnahnya kayak gimana, yang emang udah ada ajarannya kayak gimana, ya pasti yang masuk yang baik, yang emang bikin kita jadi baik gitu loh. Oke, siap. Nuntun kita, ibarat kata ya nyelamatin kita lah, bantuin kita. Oke. Jadi lebih baik ke amalan ya. Bisa amalan kalau menurut gua, karena emang orang yang nggak mungkin dia ngelakuin segala sesuatu, nggak mungkin atas dasar kemauan dia sendiri gitu. Tapi yang tadi gue ceritain itu bisa dibilang kodam, pencarian kodam itu apa? Bukan? Termasuk Termasuk juga maksa Bisa ya, jadinya. dikatakan itu pencarian kodam itu. Ya kan pasti kalau misalnya ada buat menarik daya biar kita disukain sama kaum Hawa gitu ya. Pasti ada kan, ntar dikasih nih apa dikasih. Demi ayam. Iya ayam jadi lemes. Ya kayak dikasih gitu misalnya nih rokok nih buat lu gitu nih, biar lu pas lu ngerokok depan cewek dia langsung klepek gitu cuma ngerokok doang gitu. Rokok doang udah. Padahal belum nyala padahal begitu. Oke. Berarti menurut Bang Joki nggak pantas ya? Nggak usah sebenarnya. Nggak usah. Bukannya nggak Oke. pantas ya, Oke. maksudnya nggak usah. Nggak usah lah cari gitu. Salah cari kayak gitu. Lu udah ada emang yang Apa sih lu nyari apa sih gitu? sesuai materi lu aja gitu loh, nggak usah nyari Sesuatu yang dipaksakan emang gak baik. nah kan gitu. Jadi Lu lama kelamaan kan lu bakal jenuh gitu kalau emang lu nggak biasa ngelakuin itu. Amalannya kan harus dilakuin kan, ada amalannya kan. Benar. Jadi kalau nggak diamalin ya nggak bakalan terwujud gitu kan istilahnya kan. Gitu. Oke. Ada satu aja misalkan lupa gitu ya. Luntur. Antara luntur atau enggak ada efek sampingnya. Efek samping. Benar. Jadi, karena kan yang namanya kalau
jin baik, jin jahat. Kalau jin jahat ya namanya udah jahat kan. Jahatin orang aja kan bisa. Iya. Apalagi yang deket sama kita nih. Oh, apalagi. Misalkan kurang wejangannya dia ya kan. Sajinya dia kurang atau gimana. Siap. Berarti menurut Bang Tuki nggak salah ya. Nggak salah. Oke. Untuk jadi udah dibeberin tuh tadi ya penjelasan dari yang jenis kodam yang kedua nih ya, tadi yang dicari-cari. Nah, jadi ada nih beberapa yang ini termasuk yang dicari nih. Ini termasuk yang dicari. Jadi ada kayak suatu akun, bukan suatu akun ya. Gue ngebaca gitu sih, kayak ngebaca gitu. Yang ada yang jual beli kodam. Itu bener gak sih? Bener. Hah? Bener. Gue nyobain. Jual beli kodam maksudnya gimana? Dalam artian. Oh, Bang Iki jual beli apa ya jualan? Enggak. Reseller. Dropship. Oke. Enggak. Gue kan kalau asal buka media sosial gitu ya, gue lihat zaman sekarang lagi banyak banget yang ngomongin kayak gitu kan. Kodam. Iya, di timeline segala macem gue lihat kodam lagi, kodam lu apa? Tunjukin kodam lu segala macem. Nah, kebetulan lagi itu gue nemu salah satu akun, dia tuh ngejual beli kodam. Jual beli kodam. Iya, gue penasaran kan, gue cek akunnya. Itu di mana tuh ngeliat itu? Instagram. Oh di Instagram. Terus. Iya, gue di situ ada nomornya, kontaknya dia. Iya. Gue save nomornya, gue chat orangnya. Iya. Gue chat. Habis itu Bang Iki ngechat nih. Chat. Gue buka aja Pak ya. Boleh buka. Biar kita tahu. Iya, biar nggak dikurang-kurangin, nggak dilebih-lebihin. Iya. Gimana tuh? Gue chat malam nih. Malam iya. Selamat malam. Iya, Malam. Dia balas pagi tuh. Oh, dia balas pagi. Karena udah malam sih ya. Selamat pagi. Salam Rahayu katanya. Salam Rahayu. Saya Mbak Rindu. Oh. Asisten Kang siapa nyebutnya ya? Arif lah. Arif. Ini nama disamarkan lah. Arif. Saya asistennya Kang Arif. Bapak ingin memasang kodam pendamping untuk hajat apa? Mesti punya hajat berarti ya? Agar bisa saya sampaikan dahulu nih ke Kang Arif, dan akan disarankan oleh Kang Arif mengenai kodam yang cocok dan tepat untuk Bapak dan hajat Bapak. Oke. Gue balas. Iya. Salam Rahayu. Saya emang nggak punya hajat apa-apa. Ya cuma mau punya teman aja gitu. Oh, meledek sini kayaknya. Iya. Kalau buat hajat sih saya minta aja sama Gusti Allah cukup. Oh, cakep nih. Terus. Gimana tuh Mbak Rindu? Gimana? Baik Mas, saran dari Kang Arif sebaiknya Mas menggunakan kodam macan putih. Udah tahu belum tuh dia tuh? Iya. Jasa pemasangan. Belum masih tahu. Karena ini yang paling mahal nih, gue tahu. Oh, jadi dia langsung ngasih tahu yang mahal aja ya? Pokoknya lu mau orangnya kayak gimana, nih beli yang paling mahal gitu. Oh, iya. Terus? Jasa pemasangan kodam pendamping Kang Arif itu bermahar Mas. Oh iya, sama ikan tadi Bang. Iya, Ada mahalnya. Sebelum saya jelaskan mengenai maharnya, pemasangan kodam pendamping Kang Arif bisa dilakukan dengan datang langsung ke tempat prakteknya Kang Arif di Jawa Tengah, atau bisa melalui jarak jauh. Oh, bisa jarak jauh ya? Mas pilih yang mana? Bluetooth. Terus. Mau balas lagi, harus macan putih ya? Nggak harus kan? Makanya dibilang nggak harus Mas. Mas ingin memasang kodam apa? Bang Iki jawab tuh, mau kodam apa? Jawab. Emang ada berapa varian kodam Bang? Ada variannya kodamnya. Oke. Kodamnya hewan doang ya? Apa ada yang lain? Ada ciki. Habis dong. Terus gue lanjutin kan, ada katalog kodamnya nggak Mbak? Biar diselopin ya. Iya. Biar diselopin ya beneran. Ada nih varian kentang Mustafa. Berarti kalau gitu bisa pay letter dong ya. Kalau udah menurut. Gini aja Mas bisa melihat beberapa kodam
di webnya Kang Arif, terus dikasih tuh webnya tuh. Oh, Bang Iki ngeliat langsung. bla 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 bla.com. Gua klik, lihat situ banyak tuh kodamnya dari macan putih, Macan hijau nggak ada ya? nggak ada, biru, Canda mulu. Hanoman, Oh, ada Hanoman. ada naga emas, Naga emas. harimau apa tuh loreng, Harimau loreng. kayak macem-macem dah. Macan putih. Gitu. Oh, oke. Cuma yang pas gue lihat yang paling mahal emang kodam macan putih. Berapa duit? Itu sekitaran 8 juta. Anjir, 8 juta. Ada masa tenggangnya. Itu 8 juta selama 6 bulan. Ampus. Ini beli kodam di Netflix deh. Sistemnya kayak token. Iya, kayak token ya. Ya, jadi mati nih mau habis kodamnya tilu-tilu. Kayak Ultraman anjir. Tapi gimana tuh? Bang Iki beli jadi akhirnya? Kagak kan lihat gue bercanda. Enggak, kirain bener pengen beli gitu Ya gua gedek aja Ini kan, sama. tar dulu, yang paling murah kan yang paling murah apa nih yang paling murah? Capung jarum. Nggak nyampe sehari itu mah. Yang paling murah. Beli mulu kayak paket malam. Bukan apa lagi goceng. Bukan gitu maksudnya beli nih kita beli capung jarum. Kan ini posisi dia Jawa Tengah nih. Posisi Jawa Tengah. Belum nyampe sini udah habis ya. Belum nyampe sini udah habis. Dan itu yang paling murah. Ya, udah deh. Terus gimana tuh? Iya gitu, nggak beli lah gue mahal kan. Oh, tapi Bang Iki apa? Niat kali. Apa? Nggak maksudnya ada gitu ya yang ini. Ada, makanya gue bedak sama yang punya praktek-praktek kayak gitu. Oh. Oke, katakanlah dia bisa gitu kan ngirim-ngirim Iya, kodam atau bisa. apa, dia punya lah kebiasaan kayak begitu. Mm-mm. Cuma kan jatuhnya, apalagi dia bilang ini semua tergantung lu percaya apa enggaknya sama Allah, kebesaran Allah, kebesaran Wah, Tuhan. gimana ya? Gitu lah, kalau begitu kan gua ke Allah aja udah gitu loh. Sama aja, tapi gua ngasih duit sama lu gimana sih? Nah gitu udah di kayak apa sih, lu menjual belikan sesuatu Karena Allah. tapi ngebawa-bawa Tuhan. Oh iya, maksudnya bawa nama Allah gitu. Jual sesuatu yang goib lagi apalagi Nah bahasa iya, gua nggak tahu tandanya masuk ke gua kayak gimana. Sampai gatel. Nih hodam kayak gimana kan? siksa banget itu Wah, orang. monyet nih. Kalau gatel monyet kan biasanya kan. Bisa. Bener. Bentol. Bentol berarti gigitin nyamuk tuh. Gue nanya sama mbak-mbaknya juga tanda-tandanya gimana ntar kalau kodam udah masuk gitu. Batuk, Ya, ntar mas batuk. mas maharin dulu mas. Gitu. Cok aja lo mbak lo. Kayak beli kucing dalam karung gua. Oh, disuruh maharin dulu. Maharin dulu. Terus Bang Iki balas lagi. Enggak, udah dia tahu kali gue bercanda, makanya nggak dibalas-balas lagi. Terakhir apa tuh gue cek. Ini mana yang Bang Iki deh yang ngecat nih mbak nih. Kalau yang merasa. Ya, oke, berarti emang jual beli kodam ada ya berarti ya? Ada banyak. Kayak itu termasuk yang dicari juga ya, jual beli kodam itu ya? Nyari nyatanya dia. Jadi takut. Apalagi bisa online sekarang kan. Kalau dulu kan dia harus datang. Oh Sekali iya, hampir datang. sama ya, hampir sama. Sekarang sebenarnya gitu. baru kata bisa kan, kata dia bilang kata bisa datang. Aneh juga sih sebenarnya. Wah, gokil. Siap. Berarti oke nih, udah kita bahas tentang jenis kodamnya nih. Sekarang gue mau nanya nih. Kalau menurut abang-abang nih, perlu nggak sih? Misalnya gue deh ya. Gue udah punya kodam. Terus gue pengen lihat wujud kodam gue tuh kayak gimana. Paham gak maksudnya? Ya, misalnya gue punya kodam ini belang sangit gitu ya kan. Cuman gue belum tahu nih wujudnya gimana nih. Gue belum tahu wujudnya gitu. Bau dong. Cuman baunya aja. Ya empat banget ya bau. Maksud gue gitu, perlu gak sih menurut abang-abang nih ngelihat wujud kodam yang ada di dalam diri kita yang udah punya gitu istilahnya? Perlu gak sih tuh? Menurut Bang Iyi nih, perlu gak? Gue sadarin dulu gue ada apa enggak gitu. Oh. Punya kodam apa kagak? Lah gue pengen lihat gue agak punya gimana? Iya kali ya, tato dia. Punya orang. Nggak ada sih. Oh gitu. Oh, jadi kalau emang enggak, maksudnya kalau yang emang punya nih, dia punya tapi belum pernah melihat wujudnya. Ya, Perlu apa? katakanlah gue punya gitu Iya, ya misalnya ya. Terus kalau menurut gue pengen gue ngeliat dia. Oh pengen. Bentuknya kayak apa gitu ya? Oh oke. Kalau Bang Jaka Apa nih? perlu nggak Perlu apa nih? ngelihat
kodam gitu? Bentuk-bentuk Perlu apa enggaknya tergantung ini sih kitanya. Jadi sebelum lu pengen minta itu, pengen melihat atau berbicara langsung, kuat nggak nih? Oh iya, benar-benar. Pasti kan ada dong. balik ke situ Ya, lagi. Ada yang kuat sama ada yang enggak. Nah, gitu. karena kan kita Mampu buat nggak ya? buat Mampu apa ke enggak? sana kan pasti yang namanya dimensi gaib kan kita nggak bisa sembarangan ya kan. Ada apa sih? Ada gap lah ibaratnya gitu loh. Antara yang nyata sama yang nggak nyata gitu. Kuat nggak? Gitu. Oh jadi lebih ke Perlu nggak perlu sih? Oh perlu nggak perlu ya. Iya. Oke. Kalau menurut Bang Tuki gimana? Perlu apa enggak? Kebanyakan kalau menurut gua ya, maksud gua kalau yang emang dia nggak nyari, kayaknya sih dia nggak bakal nyari perlu apa enggaknya. Jadi ya udah, emang berjalan aja kayak gitu loh. Kebanyakan emang kalau yang dia mau niat itu karena dia ada tujuan. Iya, yang nyari. Sombong Dia kali ya, nyari, dia ada tujuan, dia mau ngeliat itu, jadi dia ada pengakuan gitu loh. Oh gue pernah lihat kodam gue nih. Nah, lebih ke situ sih kalau menurut gua. Balik lagi ke kepentingan. Balik lagi ke kepentingan kalau menurut gua. Karena orang yang punya kayak gitu kan biasanya kan mereka lebih ngerti apa ya, batasan gitu loh. Ya kan? Gua ibaratnya gua punya nih, Iya. pasti kan mereka nutupin dong, bukan malah Iya, ngasih lihat gua ngapain harusnya. sih ya kan. Kalau masih lihat jatuhnya Butuh pengakuan kan itu hidupnya kan. pengakuan, pengen dilihat sama orang gitu. Iya kan, artinya si orang yang lu boleh dikatakan lah lu ceritain gitu, lu bilangin kalau lu punya gitu ya kan. Iya. Pasti kan dia bertanya-tanya dong, Oh iya. Iya kan? Lu emang kayak apaan sih wujudnya emang gitu? apa apaan sih ya kan, kayak gitu jatuhnya kan kita nih gua nunjukin jatuhnya sombong dong. Pasti, ya kan. pasti. Nggak perlu lah, pasti mereka yang punya tuh pasti bakal silent lah. Ya oke. Jadi emang nggak perlu lah. Ya nggak perlu lah. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Kalau misal doang ya, kalau misalnya dari abang-abang ini nih dikasih kesempatan punya kodam, atau misalnya ada kodam, atau ada orang yang pengen ngasih kodam gitu misalnya. Pengen kodam berwujud apa sih? Bang Iki, coba dari Bang Iki. Gua Iya, pengen kodam berwujud apa kalau Bang Iki? Kalau misal dikasih sama orang gitu. apa ya? Singa laut. Sulit juga nih. Singa laut. Oke. Anjing pudel nggak ada nih. Tapi ada Hua-hua. singa laut. Iya dong. Ada nggak tuh singa Nggak laut? tahu, makanya gue bingung modam-modam gitu kenapa selalu dikaitkan sama macan. Binatang gitu. Hewan-hewan gitulah ya. Hewan gitu ya. Terus juga rata-rata yang emang buas gitu kan. Iya, yang buas. Kenapa kodam itu nggak berbentuk spion ya? Biar kita bisa ngelihat gitu masa lalu kita. Kan ini ya. buat ngejaga, Mas. Buat ngejaga. Kalau spion gimana ngejaga nih? Oke, kalau Bang Iki anjing laut nih berarti nih. Apa anjing air? Anjing laut kan anjing air nih. Apa aja? Laut. Enggak, lucu aja. Oh, jadi anjing laut ya. Oh. Bang Jaka gimana Bang Jaka? Apa nih? Kodam apa kalau misalnya ada yang mau ngasih nih? Kodam apa Bang Jaka mau nih? Apa ya? Misalnya tap jip nih, bukan tap jip, pilih nih, suruh pilih nih. Nih, sampai Hanoman, sampai dia. Apa ya maunya? Nggak pengen sih. Oh nggak pengen. nih. Kalau Misalnya. Tapi kalau misalnya dikasih deh, dikasih. Gitu. Tapi dulu pas lu yang ngepengenin itu dia ada wujud dikasih tahu. Mah belum tahu lah. Kan cuma 2 kali pertemuan Oh, aja, iya. Cing. Nggak tahu. Cuman hajat kita mau apa gitu doang. Iya. Nah kalau misalnya dikasih tuh dari situ, Dikasih. Bang Jaka pengen apa? Apa ya? Kolor kali ya. Benda pusaka jadi. Iya, udah pusaka. Oh jadi lebih ke benda pusaka. Iya. Oke jadi emang ke situ ya maksudnya. Iya, kan karena tujuannya ke situ ya kan. Oh, siap tuh. Kalau Bang Tuki apa nih kalau misalnya? Kalau gua ya, kalau wujud mau kagak tahu ya, maksud gua ya ibarat kata namanya manusia ya umum lah. Iya. Ya rezeki siapa sih yang nggak mau ya? Benar. Sih. Iya, Bisa, bisa dikasih ya, tuh. rezeki apa nih? Rezeki kan luas gitu loh, nggak Asik. berupa harta. Iya. Eh. Iya dong, bisa keselamatan, Iya. ketentraman, yang gitu gitulah. Yang emang yang paling baik gitu ya menurut gua. Oh. Kalau bisa milih, kalau kita bisa milih gitu ya, rezeki udah tok itu cukup. Wujudnya apaan?
Gua belum pernah nanya sih kebetulan wujud-wujud. Coba sama ini Mbak Rahayu bisa ditanya. Wujudnya Mbak Rindu. Oke, jadi emang kodam itu berarti emang ada, kodam itu ada, jadi ada kodam yang dapat sendiri atau dari keturunan, sama jenis kodam yang dicari-cari. Nah ya sebenarnya yang dicari-cari ini nih yang nggak boleh gitu ya, Yang nggak usah kan, gitu. yang nggak usah, yang kalau niat lu nggak beres lah. Takutnya Yang juga nggak usah. walaupun beres ntar ujung-ujungnya pasti kan ada aja dong Efek samping apa segala macam kan. misalnya amalan-amalan, ada satu amalan yang nggak dilakuin, ya itu tadi ada efek sampingnya, apa ada kebocoran genteng ya kan. Data Lagi Oke. pengen dipakai lepas ya kan, udah 6 bulan ternyata kan nggak ada yang tahu. Tahu nggak berasa Hari H ya kan gue pengen pakai ini. dari habis. dari customer service ngingetin gitu, nggak ngingetin deh mas udah mau habis nih perpanjang gitu, nggak ada ngingetin. Mana udah di jalur lagi ya. Nah, oke, jadi di jalur. Oke, jadi buat yang ngisi kodam jangan lupa diperpanjang. Enggak. Enggak bang, bercanda. Jadi kita percaya, intinya kita percaya bahwa kodam ini kan termasuk hal yang goib ya. Jadi kalau kita percaya sama Tuhan ya kita percaya sama hal goib juga ini. Nah, kalau kodam ini juga termasuk hal goib. Tapi ya itu tadi, balik ke niat, terus juga tujuan, jangan disalahgunakan ya. Buat teman-teman yang di sono yang mau beli kodam atau udah pakai kodam, udah punya kodam maksudnya, ya itulah pokoknya ya. Ya cengli lah. Ya, oke. Terima kasih ya Bang Kiki, Bang Jaka, Bang Coki, terima kasih, sukses terus semuanya. Amin. Buat penonton juga jangan lupa beli kodam. Enggak, maksudnya sukses juga, sehat-sehat semuanya. Dan juga terus dukung channel Sekena New Project biar kita tetap semangat bikin videonya ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga share. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di Sekena New Horror selanjutnya. Dadah. Bye. It's